Pengertian meditasi. Meditasi bawana berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada satu objek. Meditasi yang benar, sama samadhi, adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Meditasi yang salah, micca samadhi, adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Macam meditasi. Meditasi terdiri atas dua macam pengembangan batin, yaitu pengembangan ketenangan batin, samatha bhawana, dan pengembangan pandangan terang, vipassana bhawana. Yang pertama, pengembangan ketenangan batin, samatha bhawana. Samatha bhawana merupakan pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek. Tujuan samatha bhawana untuk memperoleh ketenangan batin. Dalam samatha bhawana terdapat rintangan batin, niwarana. Kelima rintangan batin meliputi nafsu indria, kama canda, kehendak jahat, vyapada, kelambanan dan kemalasan, tinamida, keresahan dan kekhawatiran, udaca, kukuca, dan keraguan, wicikica. Selain terdapat rintangan batin, dalam meditasi juga ada 10 gangguan Pali Buddha yang bersifat umum. Dari 10 macam Pali Buddha yang ada, 9 diantaranya adalah gangguan bagi meditator pemula, dan gangguan yang terakhir merupakan gangguan bagi meditator lanjut. Cara mengatasi Pali Buddha dengan membuat jadwal tersendiri untuk waktu meditasi agar lebih disiplin dalam latihan. 10 gangguan meditasi meliputi tempat meditasi bising atau tempat yang dekat dengan keributan, memikirkan penghasilan atau pendapatan, siswa mengunjungi guru ketika guru bermeditasi, aktivitas kesibukan sehari-hari, berpergian jauh sehingga tak meditasi, kerabat yang datang ketika melakukan meditasi, sakit, beban pekerjaan, dan kesibukan dalam pencapaian kemampuan batin abinya. Yang kedua, pengembangan pandangan terang, vipassana bhawana. Vipassana terdiri dari 2 suku kata, yaitu vi dan passana. Vi berarti lebih dari satu, beraneka ragam, sedangkan passana berarti mengamati, mengetahui, memperhatikan, menyadari. Vipassana berarti menyadari, mengamati setiap timbul dan lenyapnya jasmani dan batin secara berkesinambungan. Makna secara mendalam vipassana melihat ke dalam diri secara jernih atau terang, melihat setiap unsur sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah, serta menembus sehingga memahami realitas. Esensi vipassana bhawana adalah melihat sesuatu apa adanya, bukan apa nampaknya. Vipassana bhawana dapat dimaknai sebagai pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang dapat menyebabkan seseorang terlahir kembali. Dalam melaksanakan vipassana bhawana, kekotoran batin dapat dibasmi sampai ke akarnya, sehingga dapat melihat hidup ini dengan sewajarnya. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat tidak kekal, anicca,
menderita, duka, dan tanpa aku, anatta, atau 3 corak universal tilakkhana. Ada 3 jenis wipasana yang berhubungan dengan tilakkhana. Yang pertama, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah atau mengalami ketidakkekalan, anicca wipasana. Yang kedua, menyadari semua fenomena alam termasuk jasmani dan batin diliputi penderitaan, dukkha wipasana. Yang ketiga, menembus dan menyadari sifat sejati yang tidak memiliki diri atau inti, anatta wipasana. Syarat-syarat meditasi pandangan terang. Sebelum melaksanakan meditasi, perlu memperlihatkan syarat-syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, kesehatan jasmani. Seorang meditator harus menjaga kesehatan fisiknya sebelum dan selama meditasi. Sakit jasmani dapat mengganggu pelaksanaan meditasi. 2. Bertekad menjaga kemurnian sila. Seorang meditator berbicara, berbuat, dan melakukan pekerjaan dengan benar. 3. Guru atau kalyanamitta. Seorang meditator pemula harus mencari guru meditasi yang berpengalaman. Berkat guru akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk meditasi yang benar. 4. Tempat. Dalam melaksanakan wipasana, sebaiknya mencari tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan seperti nyamuk, semut, dan binatang lainnya. 5. Waktu. Meditasi sebenarnya dapat dilaksanakan setiap waktu, tetapi bagi pemula dapat menentukan waktu di pagi hari. Pada waktu pagi hari, kondisi badan segar dan kondisi batin lebih jernih. Objek meditasi pandangan terang. Objek wipasana bhavana adalah nama dan rupa, batin dan material, atau pancakanda, 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi wipasana bhavana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkeram oleh anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa aku. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan satipatthana sebagai berikut. Yang pertama, perenungan terhadap badan jasmani, kaya nupassana. Menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah, sehingga tidak melekati pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan wipasana untuk melatih pikiran. Anapanasati bhavana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan wipasana. Anapanasati bhavana berarti mengingat dan memperhatikan saat napas masuk dan napas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati napas dengan cara tertentu. Kita mencatat setiap jenis napas yang ada dalam dan menganalisis sebagaimana adanya napas panjang, napas pendek, napas halus, napas cepat, dan napas lambat. Perenungan terhadap perasaan, wedana nupassana, menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul.
merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan yang acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan, agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dalam dunia ini. Yang ketiga, perenungan terhadap pikiran, cittanupassana. Menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, dan sedih dengan menyadarinya. Cittanupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Yang keempat, perenungan terhadap fenomena, Dhammanupassana. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indria, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk penyerapan, ini bentuk pikiran, dan ini kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indria dalam dan luar ialah dengan menyadarinya. Misalnya, inilah mata dan objek bentuk, ini telinga dan objek suara, ini hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dan objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung, Satta Bojjhanga, adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran dan penyelidikan Dhamma yang mendalam, Dhamma Vicaya. Selain itu, timbul pula semangat, wirya, kegiuran, piti, ketenangan, passaddhi, pemusatan pikiran, samadhi, dan keseimbangan batin, upekha. Pikiran harus disadari.